Sebelumnya Ibu perkenalkan, kami dari UNIBA, mahasiswa komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Nama saya Rizky Tiara. Nama saya Kesha Pemura. Nama saya Lisna Febrianti. Nama saya Deva Satria. Nama saya Yogi Pratama. Maksud dan tujuan kami ke sini itu kami memiliki mata kuliah hukum komunikasi dan diberi tugas untuk mewawancarai sebuah instansi yang ada di Serang, Banten. Ibu boleh memperkenalkan diri? Ya, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Saya Farida. Di sini di Kantor Balai Besar POM di Serang, saya selaku koordinator fungsi penindakan. Langsung aja Ibu mau tanya-jawab. Boleh. Bagaimana sih Bu mengenai legalitas instansi BPOM tersebut? Jadi kalau kita bicara instansi, rekan-rekan, kita itu ada istilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi instansi vertikal dan Pemda itu memang ada undang-undangnya, nanti bisa teman-teman cari tuh regulasi terkait dengan membagi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Tidak, BPOM itu salah satu instansi vertikal, bukan Pemda. BPOM itu salah satu lembaga pemerintah non kementerian. Kepala Badan POM itu setara menteri, dilantik juga oleh presiden, seperti itu. Jadi kita instansi vertikal, jadi kita nggak di bawah gubernur, kita di bawahnya kepala badan. Jadi fungsi koordinasinya vertikal, langsung ke pusat. Jadi kalau ditanya lagi legalitas, ya kita memang secara struktur organisasi kita adalah lembaga kementerian lembaga negara non kementerian. Yang selanjutnya, apakah produk yang ada di BPOM ini sudah pasti halal atau? Koreksi, produk yang beredar di masyarakat untuk obat dan makanan apakah sudah bersertifikasi halal apa belum, gitu kan? Nah, kita bicaranya kalau yang begini itu regulasi. BPOM itu salah satu regulator terkait dengan khusus untuk obat dan makanan, regulatornya cuma BPOM doang, gitu. Izin edar, standar kemanfaatan mutu dan seterusnya. Apakah harus halal? Nah, kita balik lagi. Secara aturan halal itu apa sih? Jadi halal ini adalah nggak diwajibkan sama kita, nggak diwajibkan karena memang secara produk yang mengandung portion boleh, tapi dia di dalam ketentuan labelnya harus benar, dia harus mencantumkan ini mengandung babi, gitu kan? Boleh beredar nggak? Boleh, gitu. Terus cara didistribusinya dia harus dipisah dengan produk-produk yang halal, kayak gitu. Jadi untuk halal ini adalah standarnya dia bukan mandatory tapi voluntary. Jadi setiap pelaku usaha itu boleh mendaftarkan halalnya atau tidak, kan gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, mungkin kita sedikit ingin tahu juga kira-kira problem atau kendala apa yang biasa dialami oleh Badan POM ini khususnya di Kota Serang. Kendala seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwasannya kita secara fungsi ada beberapa. Kalau saya di penindakan, gitu kan, ruang lingkupnya kalau penindakan itu kita bicaranya penyidikan, kegiatan intelijen, kemudian siber, dan cegah perkara. Kalau di sini karena ruang lingkup saya di penindakan, ya, saya ceritain yang kendala terkait dengan proses penindakan. Kalau di penindakan itu kita bisnis prosesnya tadi ada mulai dari patroli cyber. Kenapa kok kita harus gerakan patroli cyber? Karena era industri 4.0 ini hampir semua distribusi obat dan makanan itu melalui daring, marketplace, media sosial, website, dan seterusnya. Jadi peluang ada fraud atau kecurangan itu lebih banyak di sana, ya, terkait dengan distribusi. Makanya kita galakkan nih, kalau teman-teman
belanja di marketplace gitu, tahu-tahu akun kena ban. Nah itu habis kena patroli siber nih gitu kan. Itu misalnya kita cek akun, kita profiling, oh akun A dia jualan obatnya palsu atau obatnya nggak ada izin edarnya atau obatnya masuk public warning kita, itu langsung kita rekomendasikan ke Kominfo untuk di take down. Juga memetakan nih, kalau teman-teman main ke polsek sekadar peta satu kecamatan gitu kan, ada yang merah, ada yang hijau gitu kan, ada yang kuning gitu kan, itu peta rawan kasus. Nah pun di Badan POM itu juga kita lakukan pemetaan rawan kasus. Jadi kalau di wilayah Serang, Kabupaten Serang, tidak kejahatannya terkait dengan obat dan makanan itu utamanya apa sih? Oh, penyalahgunaan obat misalnya, atau distribusi produksi obat ilegal gitu misalnya, atau produksi obat yang mengandung bahan berbahaya. Oh, ada pabrik tahu, mie di situ pakai formalin gitu. Itu ada tuh, kita punya peta. Gimana Mas Dewa? Yang bertanya dari Ibu dari Deva, apa sih yang dilakukan dalam terkait memastikan bahwa produk itu aman gitu, dan apakah ada kriteria khusus gitu? Ya, jadi produk bisa kita nyatakan aman. Ada dua pengawasan, dua jenis pengawasan. Pengawasan pre-market dan post-market. Pre-market itu yang seperti apa? Itu proses pendaftaran. Pada saat proses pendaftaran itu juga kita evaluasi, produk ini sudah diuji belum? Dia mengandung berbahaya nggak? Ada yang namanya disolusi, terus keseragaman bobo dan seterusnya. Terus kemudian kadarnya. Kalau kita bicara obat, kadar obat, misalnya kita taruhkan pernah minum paracetamol, paracetamol 500 mg, benar nggak? Benar nggak dia kandungannya 500 mg zat aktifnya? Nah itu diuji di kita, dipastikan, benar nggak? Rapid test kit itu bisa jadi diam ketika dikonfirmasi menjadi negatif, itu mungkin karena yang di reaksi kimia pada rapid test kit itu hanya dia mendeteksi senyawa yang mirip. Misalnya formalin, senyawa yang mirip dengan formalin, mungkin senyawa yang lain. Tapi ketika kita uji di laboratorium itu akan lebih spesifik. Yang dideteksi oleh alat di laboratorium itu yang memang cuma hanya formalin saja. Terus next, mau bertanya Bu, ingin bertanya ya, bagaimana jika suatu perusahaan atau perorangan ingin menjual produknya tanpa melewati BPOM itu gimana? Tadi di awal saya sampaikan kita lihat dulu produknya apa. Ketika produknya sediaan farmasi itu kalau secara undang-undang kesehatan berarti kan dia obat tradisional, kemudian kosmetik dan suplemen, itu izin edarnya hanya ada di Badan POM. Tapi kalau kita bicara pangan, itu untuk pangan yang low risk atau resiko rendah itu boleh uji, dan skala produksinya yang masih industri rumah tangga itu boleh uji izin edarnya pakai PIRT. Nah itu ujinya di kabupaten kota, Pemda. Kalau pangan yang industrinya besar, ujinya izin edarnya izin edar MD untuk yang makanan dalam dan ML untuk makanan impor. Ibu mungkin terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan membantu apa yang sudah saya sampaikan. Kalau ada kurangannya, saya mohon maaf. Salam buat dosen, sukses dirinya, lulus. Oke, bersama-sama.